Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nugraha dengan NIM A1C222030. Perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai program linear dengan fungsi tujuan minimasi. Baiklah, untuk langkah-langkah penjelasannya itu ada 7 tahap. Yang pertama itu ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk standar. Untuk langkah yang kedua yaitu susun semua nilai ke dalam tabel kompleks. Langkah yang ketiga yaitu tentukan kolom kunci yang masuk sebagai variabel basis, di mana kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka yang paling besar, atau mengambil nilai terkecil. Untuk langkah yang keempat yaitu tentukan baris kunci untuk menentukan variabel yang akan keluar dari baris kunci. Baris kunci adalah baris yang indeksnya positif terkecil dengan perhitungan, di mana nilai indeks sama dengan nilai kanan atau nilai ruas kanan dibagi dengan nilai setiap baris pada kolom kunci. Oke, untuk langkah yang kelima itu mengubah nilai-nilai pada baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci, di mana angka kunci merupakan nilai yang berada pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Di mana di sini nilai baris baru sama dengan nilai baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Untuk langkah yang keenam, yaitu membuat baris baru dengan mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Atau dengan perhitungan nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurang KAKK dikali NBBK, di mana KAK adalah nilai setiap baris pada kolom kunci dan NBBK adalah nilai baris baru kunci. Nah, untuk langkah yang ketujuh, kita ulangi langkah-langkah di atas sampai tidak ada terdapat nilai negatif pada baris fungsi tujuan, yang di sini merupakan variabelnya. Oke, untuk soalnya, minimalkan fungsi tujuan berikut, di mana Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Dengan fungsi kendala, yang pertama itu 2x1 sama dengan 8, 3x2 kecil sama dengan 15, untuk yang ketiga itu 6x1 ditambah 5x2 sama, lebih besar sama dengan 30. Oke, untuk penjelasannya, kita mengikuti langkah yang pertama, yaitu ubahlah fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk standar, di mana fungsi kendalanya yaitu 2x1 tambah s1 sama dengan 8, 3x2 tambah s2 sama dengan 15, dan 6x1 tambah 5x2 dikurang s3 tambah s4 sama dengan 30. Di mana, untuk fungsi kendala yang pertama, kita tambahkan variabel stack x1 pada rows kiri, dan variabel artificial m pada fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi kendala kedua, kita tambahkan variabel stack pada rows kiri yaitu S2, dan untuk fungsi kendala yang ketiga, kita kurangi dengan variabel surplus yaitu S3, kemudian ditambahkan dengan variabel stack yaitu S4, serta kita tambahkan juga variabel artificial yaitu M pada fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi tujuan meminimalkan, maka fungsi tujuan diubah menjadi maksimasi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Sehingga diperolehlah negatif Z tambah 3x1 tambah 5x2 ditambah ms1 tambah ms2 sama dengan 0. Nah, karena variabel S1 dan S4 adalah variabel artifikal, maka nilai setiap variabel dasar S1 dan S4 harus sama dengan 0. Sehingga baris fungsi tujuan dikurangi sebesar negatif M dan dikalikan dengan baris batasan yang bersangkutan yaitu fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 3. Sehingga baris fungsi tujuan atau baris Z tersebut sebagai berikut. Nah, semua ini kita kurangkan. Sehingga kita dapatlah Z sama dengan negatif 8M tambah 3, negatif 5M tambah 3, 0, 0M, 0, dan negatif 38. Nah, kemudian kita susun ke dalam tabel yang kompleks, yang dimana isinya variabelnya X1, X2, S1, 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 S2, S3, dan S4, serta nilai. Nilai di sini merupakan ruas kanan tadi. Sehingga untuk variabel Z, kita tahu bahwa negatif 8M tambah 3, negatif 5M tambah 5, 0, 0M, 0, dan negatif 38M. Untuk fungsi kendala yang satu, kita tahu variabel X1-nya itu 2, variabel X2 itu 0, variabel S1-nya itu 1, variabel S2 itu sama dengan 0, variabel S3 sama dengan 0, variabel S4 kita tahu 0, dan nilainya adalah 8. Begitu juga dengan fungsi kendala kedua dan kendala yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, tentukan kolom kunci yang masuk sebagai variabel basis, di mana kolom kunci tadi adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka yang paling besar. Nah, pada tabel berikut, pada nilai nilai yang mempunyai nilai negatif yang paling besar yaitu pada variabel x1, di mana dia negatif 8m ditambah 3. Sehingga kita tandai dengan warna kuning ini. Nah, untuk langkah keempat, kita tentukan baris kunci yang untuk menentukan variabel yang akan keluar dari baris kunci. Baris kunci adalah baris yang nilai indeksnya dengan positif terkecil.
Nah, cara menghitungnya kita tahu tadi merupakan nilai indeks sama dengan nilai ruas kanan dibagi dengan nilai setiap baris pada kolom kunci. Di mana di sini nilai untuk misal untuk kendala 1 nilainya 8 dibagi dengan baris pada kolom kunci yaitu 2. Hasilnya 4. Kemudian 15 dibagi 0, dia tidak akan terdefinisi. Kemudian kita pilih lagi 30 sama dibagi 6 sama dengan 5. Dari ketiga angka tersebut, kita cari nilai yang paling kecil, yaitu 4, sehingga didapatlah bahwa baris kunci tersebut adalah pada fungsi kendala yang pertama. Nah, untuk langkah yang kelima, kita mengubah nilai-nilai pada baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci, di mana angka kunci merupakan nilai yang berada pada perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, pada saat ini ternyata angka kuncinya merupakan 2, karena 2 merupakan perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Nah, untuk mencari nilai baris baru, tadi kita tahu bahwa nilai baris kunci lama dibagi angka kunci, yang dimana fungsi kendala 1 ini dibagi dengan 2. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 sama dengan setengah, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Untuk langkah yang keenam, kita membuat baris baru dengan mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Dengan memperhitungkannya, nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurang KA, KK dikali NBBK. Di mana KA, AK adalah nilai setiap baris pada kolom kunci dan MBBK adalah nilai baris baru kunci. Untuk yang pertama kita tentukan baris Z tersebut. Baris Z terlebih dahulu atau baris fungsi tujuan. Nah, kita tahu bahwa baris lamanya merupakan berikut dan nilai KAK dikali NBBK sama dengan berikut. Nah, untuk nilai KAK dikali NBBK merupakan nilai di mana di sini 1 dikali dengan negatif 8M ditambah 3 dikali 1, kemudian negatif 8M tambah 3 dikali 0, kemudian negatif 8M ditambah 3 kali setengah, dan seterusnya. Sehingga kita dapat baris baru untuk fungsi tujuan yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian kita lanjut ke baris-baris berikutnya, sehingga dapat baris baru kedua sebagai berikut, baris baru ketiga sebagai berikut. Nah, sehingga kita ketemu iterasi dari yang pertama tadi, dapatlah sebagai berikut yang ada di tabel. Nah, kemudian karena di tabel berikut masih ada nilai negatif, maka kita ulang lagi dengan step-step yang di atasnya, yaitu mulai dari step 3. Nah, step 3 kita harus mencari dulu nilai negatif yang terbesar dan mencari nilai indeks yang paling terkecil. Sampai dengan mencari baris kunci, kolom kunci, dan angka kunci. Sehingga selanjutnya kita akan mengubah nilai-nilai pada baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Seperti yang halnya yang tadi, kita di sini yang menjadi baris kuncinya adalah fungsi kendala yang ketiga. Sehingga kita bagi fungsi kendala yang ketiga dengan 5. Sehingga didapatlah sebagai berikut. Nah, untuk yang keenam, langkah yang selanjutnya itu membuat baris baru dengan mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci sehingga nilai kolom sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membuat baris baru Z yang seperti hal yang sama dengan tadi, sehingga didapatlah sebagai berikut. Kemudian baris X1 sama dengan sebagai berikut, baris K2 sama dengan berikut. Nah, sehingga kita akan mendapatkan iterasinya, yang dimana semua nilai variabel X1 dan X2 tidak ada nilai negatif. Nah, di sini perhitungannya sudah selesai, sehingga kita dapat bahwa variabel Z sama dengan negatif 18, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6 per 5. Nah, mengapa kita tahu X1 itu sama dengan 4 dan X2 itu sama dengan 6 per 5? Karena kita melakukan iterasi pertama, yaitu terjadi pada fungsi kendala yang pertama, maka itu akan menjadi variabel pertama kita. Untuk yang kedua, akan ada iterasi yang kedua, dan itu akan menjadi variabel kedua kita. Nah, di sini, karena pada bagian awal kita mengalihkan Z dengan negatif 1, maka negatif Z sama dengan negatif 18, sehingga Z minimal adalah 18. Sehingga didapat juga X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6 per 5 atau 1 per 2. Baiklah,
Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang sama dengan kita di sini mengerjakannya dengan aplikasi bantuan yaitu Excel dengan solvernya. Oke, yang pertama kita buat dulu tabelnya sebagai berikut, yang mana kita harus ketahui variabel X1, X2, fungsi kendalanya berapa apa aja. Di sini untuk fungsi kendala pertama dengan variabel X1, koefisien variabel X1-nya adalah 2 dan koefisien variabel X2 sama dengan 0. Dengan tandanya yaitu sama dengan untuk di fungsi kendalanya. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua dengan koefisien variabel X1 sama dengan 0 dan koefisien variabel X2 sama dengan 3. Dengan tandanya merupakan kecil dari sama dengan. Kemudian nilai fungsi kendala yang ketiga yaitu dengan koefisien variabel X1 sama dengan 6, koefisien variabel X2 sama dengan 5 dengan tandanya itu besar sama dengan. Kemudian ruas kanannya menyesuaikan dari soal yang tersebut, yang mana pada fungsi kendala satu nilainya adalah 8, ruas kanannya adalah 8. Fungsi kendala kedua yaitu ruas kanannya 15 dan fungsi kendala 3 ruas kanannya itu 30. Untuk mengisi nilai ini kita akan menggunakan sama dengan kemudian kita klik untuk nilai variabel X1, kemudian kita kalikan dengan kemudian kita kalikan dengan nilai variabel, kemudian kita kunci dengan fn F4 atau F4 saja. Kemudian kita tambahkan dengan variabel X2 dikalikan dengan nilai variabel X2. Jangan lupa kita kunci juga. Kemudian kita klik. Oke. Untuk fungsi tujuan sama dengan nilai tujuan, nilai koefisien tujuan dikalikan dengan nilai variabel, kemudian ditambahkan dengan nilai koefisien fungsi tujuan X2-nya dikalikan dengan nilai variabelnya. Oke. Kemudian di sini kita akan menggunakan solver, di mana nah, set objektifnya di mana ini adalah tujuan kita yaitu untuk meminimum nilai tujuan fungsi tujuannya yaitu kita klik yang ini. Kemudian kita akan mengetes yaitu nilai minimumnya. Kita akan mencari nilai minimum dari fungsi tujuan tersebut. Untuk by changing variable cell, kita akan memilih nilai variabelnya. Kemudian kita add, yang dimana nilai ini merupakan nilai dari fungsi kendala. Dengan tanda sama dengan, konstan sama dengan 8. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, dengan nilainya yang ini, dengan tanda yang kecil dari sama dengan, dan ruas kanannya adalah 15. Kemudian untuk fungsi kendala yang ketiga, dengan tanda besar dari sama dengan, dan constraint-nya adalah 30. Oke. Kemudian kita pilih di sini metode yang ingin metodenya itu dengan simplex LP. Kemudian kita klik OK. Di sini kita tahu dengan nilai variabel X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1,2 dan nilai fungsi tujuan minimumnya adalah 18. Hasil dari menggunakan aplikasi ataupun menggunakan cara yang tadi merupakan memiliki hasil yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.